Oke cuy, kemarin kita udah ngebuat bot Telegram ya. Botnya yang ini, Neotech. Jadi saya mau manfaatin bot ini menjadi monitor keuangan saya gitu. Misalkan uangnya ada yang masuk, ada yang keluar, nanti laporannya bisa lewat Telegram. Misalkan hari ini pengeluarannya berapa, kemudian bulan ini berapa gitu. Nah, jadi yang dibutuhkan ada 3 sih. Yang pertama itu pastinya bot Telegram, kedua Google Spreadsheet, ketiga itu Google Form buat input datanya. Jadi kita cuma pakai satu atau dua ya, Google Form buat input, Telegram buat nampilin datanya gitu. Jadi kita nggak buka di Excel-nya lagi gitu. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kemarin ada yang nanyain ya, ada yang nanyain kalau nama sheet-nya dirubah, yang di kodenya apa aja sih yang diganti? Oke, sekarang kita langsung bahas yang diganti itu apa aja, kita praktekin. Nah, yang pertama kita harus, ini kelihatan nggak ya? Oh, udah digeser tadi. Udah digeser, ini sih. Pertama kita harus bikin kayak yang awal ya. Nah, bikin kayak bot yang awalnya. Kalau yang belum ikutin video pertama, nonton video pertama dulu, baru video yang ini ya, biar tahu sebelumnya kayak gimana. Nah, di sini kita bikin webhook, daftarin webhooknya lagi, tapi sebelum ke sana kita ganti dulu nih namanya. Kan yang dibaca itu kan dua ini, sheet 1 dia sampai sebentar. Oh, ini sampai C. Nah, sheet 1 itu dari A2 sampai C. Nah, jadi kayak gini. Jadi kan sheet sheet 1 nih namanya sheet 1. Sebentar, ini ketutup kayaknya. Nah, di sini kan sheet 1 yang ini namanya sheet 1, ini sheet 1. Nah, dia bacanya dari kolom A2 sampai C. C-nya itu nggak dibatasin gitu. Nah, dari A2 sampai C. Nah, yang sheet 2 juga sama. Nah, kalau mau ngeganti namanya, tinggal ganti dari sini. Misalkan namanya bot. Nah, yang sheet 2 kan saya nggak pakai nih. Di sini saya cuma pakai yang sheet 1. Sheet 2-nya diganti dengan nama bot. Datanya sama, A2 sampai C. Tapi sebelum kita itu dia nggak jalan ya ini. Dia ini nggak jalan. Nah, ini kita save dulu. Habis di save, kita copy URL ini, masuk ke tab baru, bar ini, kemudian pastekan, kemudian API-nya di copy lagi, copy, kemudian dipastekan sini, kemudian setelah itu ketikin set webhook, ini slash dulu ya, set webhook, kemudian tanda tanya URL. Nah, sebelum kalian itu ini kita terapkan dulu, tapi kita ganti yang ini dulu nih. Kemarin kan kita belum coba yang ini. Nah, seandainya ID tidak terdaftar, mungkin kalian mau kasih diganti apa ya? Ini aja, edit ID tidak terdaftar. Ini aja. Nanti kalau kata kunci tidak sesuai, dia akan mengembalikan return ID tidak terdaftar. Nah, kemudian setelah ini kalian save.
terus terapkan, klik deployment baru, klik. Ini kita butuh URL-nya ya. Kita ambil URL baru, terapkan, kemudian salin, klik. Nah, ini kita pastekan di sini. Kita tambahin sama dengan dulu, pastekan, terus enter. Nah, masih sama kayak kemarin ya. Coba kita bikin table baru, bukan table, sheet baru namanya board. Nah, baru kita kasih kata kuncinya, ini kita copy, pastekan sini. Kata kuncinya tes 2. Tes 2 ya. Coba kita tes slash tes 2. Tuh, berhasil. Kayak gitu ya. Seandainya namanya yes. Datanya yes. Yang tes 2 datanya yes. Yang tes yang sebelumnya oke oke oke. Nah, ini udah ya menjawab pertanyaan masnya yang kemarin. Tahu siapa namanya? Oke, ini udah kita rubah. Kayaknya ini kelihatan nggak ya? Ini saya pindahin ke atas ya deh. Nah, kemudian kita sebenarnya udah nggak dibutuhkan nih yang script. Ini cuma menjawab pertanyaan mas yang kemarin. Yang kita tutup. Nah, sekarang ini kita tutup. Kita lanjut ke pembuatan Google Form-nya ya. Tapi ini saya mau pakai yang sheet 1 aja deh datanya. Coba kita ketikin yang nggak sesuai ya. Udah kebaca belum itunya? Seandainya kata kuncinya yang nggak ada itu X. Enter. Tuh. Ini sudah kebaca ya. ID tidak terdaftar. Nah, ini udah berjalan dengan apa yang diinginkan ya. Sekarang kita buat Google Form-nya. Buat input data ke aplikasi kita ini. Pertama-tama kita masuk ke sini. Ke folder yang kemarin. Tambahkan Google Form atau Google Formulir. Nah, di sini kita namain judulnya dulu ya. Misalkan judulnya Sakuku. Nah, namanya Sakuku. Coba kita lihat hasil yang akan ditampilkan nanti. Klik yang gambar mata ini. Ini kelihatan nggak sih? Ini gambar mata. Kalau diklik, tuh dia akan kayak gini nanti ke depannya. Kemudian kita ganti warna dulu deh. Pilih yang tema. Pilihnya yang warna nyesuaiin ya keinginan kita. Ini saya pakai yang ini aja nih. Yang oranye. Oranye kayaknya bagus. Oke. Ini udah. Coba lihat hasilnya. Refresh. Nah, di temanya oranye ya. Pertama-tama yang dibutuhkan itu adalah tahun ya. Karena nanti buat ngefilter datanya, sini saya bikin tahun. Tahunnya itu pilih dengan pilihan ganda. Seandainya 2023. Nah, kemudian ini kelihatan nggak ya nanti?
Sampai sini. Oh, saya pindahin ke mana ya ini? Udah nggak apa-apa ini sini dulu. Nah, tahunnya 2023, kemudian dicoba lihat hasilnya. Nah, nanti kayak gini. Kalau tahunnya ini kan seandainya kita mau dia fleksibel ya. Nah, tambahkan lainnya ini, klik lainnya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan jawaban dari sini, dia bisa manual. Nah, kayak gini. Kita bisa input manual. Jadi kayak Google Form-nya bikin sekali aja deh. Nggak perlu nanti ke depannya harus nambah tahun. Nah, ya udah berarti bikin yang opsi lainnya ini. Ini sudah. Kemudian kita menambahkan kategori. Tambahkan kategori. Kategorinya ini opsi satunya misalkan jajan. Kemudian makan. Kemudian biaya tak terduga. Nah, jajan makan tuh beda ya. Jajan itu kayak yang nyemil gitu. Makan itu memang buat keseharian harus makan kan. Nah, kalau biaya tak terduga ini misalkan biaya yang kayak kita sakit, kayak kayak gitu. Nah, mungkin pakai opsinya 3 ini aja kali ya. Nanti kalau yang punya kalian mungkin nyesuaiin aja. Kemudian kita nambahin nama baru lagi, kemudian tambahin hmm, apa ya? Nominal. Nominal. Oh, ini kita tambahin kategorinya uang masuk juga ya. Berarti di sini tambahkan uang masuk atau gajian misalkan. Ini kita coba lihat hasilnya. Refresh. Nah, jadinya kayak gini ya. Sakuku, tahun, kategori. Ini kategorinya ya nggak apa-apa sih. Jadi ada 3. Dapat tambahin opsi lain nih, nggak usah. Kemudian nominal. Kategorinya ini bisa tambahin aja ya. Takutnya biar biar datanya fleksibel aja sih. Ini refresh. Nah, kemudian nominal. Nominal ini misalkan uangnya itu yang dikeluarin berapa atau masuknya berapa. Kemudian di sini pakai gambar nggak? Kalau punya kalian pakai bukti gambar gitu bisa tambahkan. Kemudian pilih di sini. Nah, pilih yang gambar ya. Ini upload upload file. Pilih ini. Tapi saya contoh ini saya nggak buatin itu gambar. Saya cuma nambahkan tanggal. Tanggalnya kelewat. Jadi kita taruh ke atas ini tanggalnya duluan ya. Sebenarnya bawaannya ada yang defaultnya itu, timestampnya itu ada. Cuma kita biar dia sesuai apa yang kita inputkan ya. Misalnya kemarin tuh ada yang harusnya diinputkan tapi kita lupa gitu kan bisa tanggalnya kita nyesuaiin gitu. Tanggal. Nah, kemudian ini dicentang dia biar wajib diisi ya. Ini wajib diisi nih. Karena ini ID-nya nanti buat difilter. Nah, ini kategorinya juga wajib diisi. Kemudian nominalnya pasti wajib juga ya. Kemudian keterangan. Keterangan ini teks jawaban singkat, tapi dia nggak wajib. Nah, di refresh, ada tanggal, tahun, kategori, nominal, kemudian keterangan. Kalau dilihat dari sini sih sebenarnya udah ya.
Ini sudah, kemudian kita mau pakai data Excel-nya, mau bikin baru atau pakai data Excel yang buat ini. Nah, saya maunya pakai yang ini aja gitu. Caranya pilih di jawaban ini, klik jawaban, link spreadsheet, pilih, bukan yang 3 ya, tapi di linknya ini diklik, pilih spreadsheet yang ada, centangin, atau diklik, terus pilih nih paling pojok kanan, yang paling kanan, di sini, klik. Nah, ini udah ada nih, buat Neotek, klik. Nih, ini saya pernah nyoba ya, data kuku. Pilih, klik, kelihatan nggak sih? Nih, nah, kemudian pilih. Kalau udah dipilih, dia akan otomatis membuat ini ya, eh, form respon ini. Sebelumnya kan nggak ada nih. Coba kita buka. Tuh, jadi ada. Nah, ini yang satunya kita close aja yang ini. Ini udah. Kemudian kita mau coba inputin datanya. Nah, di sini kita mempercantik temanya dulu ya. Pilih setting, bukan setting yang tema ini, kita pilih gambar, header, pilih yang cocok keinginan kalian. Saya pakai yang tadi kan oranye ya temanya, biar seragam mungkin ini deh. Nah, coba di refresh. Kok dia nggak berubah? Oh, udah nih ke atas. Nah, ini udah ya. Coba kita mau coba inputin datanya. Ini pilih yang today, misalkan tahunnya 2023, kategorinya seandainya jajan, nominalnya 3.000. Ini buat ngopi misalkan. Ngopi. Kemudian kita kirim. Kirim. Coba buka di botnya. Nah, udah masuk datanya. Ini datanya udah masuk. Nah, sekarang kita mau ngebuat dia lebih banyak ya. Kita bikin dia lebih banyak dulu deh. Inputin data yang sesuai kategori aja ya. Biar gampang nanti filternya. Oke. Ini datanya udah 1, 2, 3, ada 4. Cuma ada yang kurang, itu dia tadi seharusnya ada ini ya. Ada apa? Kategorinya itu seharusnya ada. Ya, terduga seharusnya ada. Tapi kita coba manual aja. Ini manual. Oh, nggak bisa manual dong. Kan kategori. Oke, sebentar. Kita tambahkan opsi. Kategorinya ini nggak, yang ininya nggak usah ya. Yang lainnya itu nggak usah seharusnya. Seandainya biaya terduga. Refresh.
Kemudian yang ininya kita seharusnya nggak usah ini. Mana sih? Oh ini dihapus lainnya, terus yang ini dihapus. Coba refresh. Gajian, tambahkan opsi. Refresh. Nah, kategorinya ada 4. Kita coba biaya tak terduga, nominalnya seandainya 100.000. Beli obat. Kirim. Nah, ini datanya udah ada yang masuk, beli obat. Kita coba tambahin satu lagi. Satu lagi itu kita gajian gitu. Tanggalnya tanggal 14 misalkan. Terus masuk gajian. Nah, nominalnya berapa? Misalkan gajinya 7 juta. Nah, dikirim. Nah, udah ya. Sekarang kita ambil datanya ini. Kita bikin sheet baru. Karena di sini tuh jangan dirubah ya, jangan dikoplek karena ini data master. Kita bikin sheet baru. Namain itu namanya apa ya namanya? Data sakuku. Misalkan gitu. Nah, di sini kalian bikin, saya zoom ya. Bikin filter. Jadi datanya itu hanya menampilkan di tahunnya. Oh, ini kok. Oh, ini. Dia hanya menampilkan tahunnya saja gitu. Seandainya datanya udah banyak, pas di beda tahun, biar di sini hanya 1 tahun gitu. Cukup di tahun yang sekarang aja, misalkan nanti udah masuk 2024. Nah, yang 2023-nya nggak akan tampil gitu. Biar memudahkan kita ngebaca sama ngambil datanya nanti ke depannya. Pertama-tama kita bikin tahun dulu sini. Habis itu bikin di sini formulanya. Formulanya itu sama dengan if jika di data sini pas di tahun ya, di sini tahun nih. Scroll sampai ke bawah sampai C nih, yang di C doang saya zoom. Itu sama dengan data di sini yang B1, yang B1. Ini nggak kelihatan nih, saya ketik manual B1. Sebelum itu kalian kunci dulu, ditambahin di depannya ini tanda dolar, sini dolar, kemudian sini dolar, sini dolar, sini dolar atau F4 ya. Kemudian titik 2, tambahin row. Row buka kurung. Nah, yang ini di copy nih, copy, pastekan di sini, tutup kurung, enter. Kok nggak bisa? Sebentar. Jika form ini, oh iya benar, C2 sama dengan oh salah. Sorry ya, seharusnya ini kalian blok semuanya Ctrl A, Ctrl X atau di cut, pindahin di bawahnya gitu. Ini masuk di sini, pastekan. Nah, jadi datanya acunya dari sini. Di sini kalian mau tahunnya itu
tampilan drop down atau manual kayak gini. Tuh, ada kan dua. Dua ini apa sih? Dua ini adalah datanya di kolom kedua. Nah, ini kolom ke satu, kolom kedua. Berarti data itu memang ada gitu. Kalau di scroll, di copy lagi, ada. Oh, dua, dua, dua. Nah, kemudian kalau di sininya tahunnya itu nggak sesuai, seandainya 2024, datanya nggak akan tampil gitu. Di sini saya mau bikin tahunnya itu pakai drop down aja deh, biar nanti tinggal diklik-klik aja, atau enggak kita buat dia otomatis nantilah ya. Ini kita tampilin datanya dulu. Nah, ini kalian klik 2 kali, masukin ke formulanya lagi, tambahin di belakang if-nya itu small, 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 buka kurung. Nah, ditambahin ke belakangnya ini titik 2, kemudian row, buka kurung 1 sampai 1. Nah, jadi datanya itu akan, kalau ada isinya, datanya ke atas gitu, dia akan naik. Kalau udah nggak ada, dia nggak akan naik gitu loh. Nanti kalau udah jadi, kalian tahu. Nah, kayak gini. Tuh, ini datanya udah nampil ya. Maksudnya dia itu, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kalau yang nggak ada, dia akan error gitu, atau nggak ditampilkan. Kemudian kita menambahkan indeks di datanya. Sini kita hapus, tambahin indeks tab. Indeks datanya itu dari kolom A ya, A sampai F. Nah, indeks datanya dari kolom A, ini kita copy aja nih sampai sini, tambahin dari kolom A sampai F titik 2. Nah, kemudian di belakangnya ditambahin lagi di sini paling belakang titik koma, kolom keberapa yang mau kita tampilkan, misalkan kolom ketiga. Nah, di sini tambahin, tekan lagi Ctrl Shift Enter, terus baru Enter. Nah, kalau ini ditarik ke bawah, tuh kolom ketiga itu tahunnya. Ini kan ini kolom ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, datanya udah kebaca. Kemudian kita kalau ada error, ini kan error. Kalau errornya itu caranya ini nih dihapus lagi array-nya. Yang array-nya dihapus, kemudian ditambahin if error. Nah, if error, Ctrl Shift Enter, Enter, Enter. Nah, ini di copy. Tuh, jadi dia kalau kosong dia nggak ada isinya. Kemudian yang mau ditampilkan dulu itu apa? Misalkan tanggal ya. Tanggal itu berarti ini kolom ke-1, kolom kedua. Kita nampilin yang kolom kedua. Nah, di sini kita tambahin jadi 2 atau ganti yang kedua. Enter. Copy. Nah, di sini kok kayak gini sih tanggalnya? Nah, kita tinggal ganti formatnya. Formatnya jangan di sini doang, tapi di A-nya ini diklik ya. Jadi dia ngeblok semuanya. Kemudian format, pilih yang angka, kemudian cari yang tanggal. Ini tanggal. Kalau diklik, tuh. Oke. Kemudian, oh,
sorry, seharusnya ini kita tambahin baris kosong ya. Buat judulnya nanti sisipkan baris atas, klik ini klik yang dua, klik kanan, klik yang baris atas. Nah, di sini misalkan namanya tanggal. Kemudian di sebelahnya ada bulan, misalkan. Bulan dan tahun. Dan tahun. Kemudian kategori nominal keterangan. Kategori nominal keterangan. Nah, kemudian di sini kita tampilin dia bentar ya, saya lihat contoh punya saya dulu yang sebelumnya. Jadi yang di sini kita buat dia menjadi bulan dan tahun ya. Jadi tambahin lagi formula sini karena kita butuh nih nanti buat filter data hanya menampilkan bulan saja. Sama dengan teks. Pilih kolom yang paling kiri ini. Kemudian titik koma, tanda kutip, kita mau nampilin bulan dengan ini ya, dengan apa? Kalau M-nya 3 ini dia akan menampilkan bulan nih, ada tulisan kecil nih, save September gitu maksudnya. Save. Kalau 2 dia 09, 3 menampilkan bulannya hanya 3 karakter, 4 dia komplit. Nah, kita hanya menampilkan 3. Kemudian tanda kutip enter. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau kita copy sampai ke bawah, nah yang bawah ini akan ada dash kosong gitu. Kan ini kosong nih. Nah, caranya ditambahin lagi di teksnya ini di sebelum teks ya. If jika kolom yang ini, yang kiri maksudnya, sama dengan kosong. Kalau dia kosong, ya kosong gitu. Titik koma, kosong. Titik 2, kalau dia ada, tampilin datanya. Enter. Kalau ini, di scroll ke bawah, tuh, kosong ya. Ada tahunnya. Kita tambahin tahunnya ya. Ke kanan ini kita tambahin tahunnya itu dengan memberikan formula di sini dan atau titik koma dan sih ya, dan formula lagi, ambil datanya paling kanan, right, pilih kiri ini, tanda titik koma, ambil datanya yang di sebelah kiri, yang kanan, kanannya mau berapa karakter. Dari saya mau ambil tahun ya. Di sini berarti karakter tahun itu 1, 2, 3, ada 4. Saya mau ambilnya 4. Kalau di enter, nah jadi September 2023. Kalau tarik ke bawah, kayak gini. Oke, kemudian ini kan biar dia ada jaraknya atau rapi, berarti kita harus menambahkan tanda kutip kosong. Nah, berarti di sini ya. Sini di belakang ini kita tambahin dan lagi tanda kutip 2. Nah, di tanda kutip ini kita tambahin spasi. Gitu. Enter. Tuh, dia ada jaraknya. Kalau ditarik kayak gini. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita rapiin dulu ya. Kita kasih table-table, kita kasih warna. Pertama kita kasih dia table dulu lah. Kemudian kita biar dia enak, kita bekukan atau biar kalau di scroll itu judulnya tetap
fixed ya, posisinya tetap fixed, yaitu kita pilih yang ini, klik sekali, kemudian pilih tampilan, bekukan hingga baris kedua. Kalau di scroll, tuh judulnya tetap fixed. Oke, sekarang kita nampilin data kategori. Kategorinya ini kita ambil yang di sebelah kiri tadi. Ini klik 2 kali, pilih Ctrl A, Ctrl C, pilih tab, masuk ke sini kategori, pastekan. Nah, ini diganti dengan kategori. Kalau ini di enter, kan dia masih format tanggal ya yang ini. Kita pilih kategori. Kategori itu kolom ini 1, 2, kolom ketiga, kolom keempat. Dia kolom keempat. Ini kita ganti jadi keempat, enter. Nah, kemudian nominalnya kolom kelima. Ini kita copy, ulangin kayak tadi ya. Oke. Sekarang kita coba dia biar ini ya. Biar datanya udah otomatis, kita blok dulu semuanya. Kita tarik ke bawah, ini kita blok. Kita copy sampai ke bawah. Biar kita nggak ngulangnya terlalu banyak, ya menariknya sampai paling bawah gitu. Oke, ini sudah. Kontrol atas ke bawah. Nah, ini udah. Tinggal kita rubah. Di sini saya mau ganti tahunnya lewat drop down aja ya. Pakai drop down, kita pilih yang tahun. Kemudian data, pilih data. Mana sih data format? Oh, ini. Ini ya, sisipkan, scroll paling bawah, drop down. Nah, drop down-nya yang ini paling kanan. Tambahkan item lainnya, pilih tahun 2024. Nanti kalau ada 25, mungkin sampai 25, ini selesai. Nanti kalau saya mau pindah tahun, tinggal pilih 24. Kayak gitu, jadi datanya udah terfilter lewat tahun ini ya. Nah, ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjut yang ketiga untuk menampilkan data berdasarkan kategori, kayak memfilternya per bulan dan per hari kayak gitu. Di sini udah hampir sama sih, kayak gini nanti hampir sama. Cuma yang nanti itu dia lebih apa ya? Kita buat dia otomatis gitu. Jadi juga bisa sih bikin otomatis. Jadi dia setiap tahunnya itu dia berubah otomatis. Jadi kita nggak perlu ngeklik kayak gini. Nah, nantilah ya part berikutnya. Ini kalian kasih dia format sebagai mata uang, pilih ini. Atau kalau nggak ada, pilih format, pilih angka, pilih yang mata uang. Nah, ini komanya kebanyakan, nolnya kita kurangin. Nah, kayak gini. Kemudian jangan mata uang ya. Kok nge-freeze? Jangan mata uang. Tapi formatnya itu biar dia akuntansi. Nah, pilih yang akuntansi biar RP-nya ini ke kanan, ke kiri. Nah, yang nolnya ini kebanyakan kita hapus. Jadi kayak gini. Oke, ini sampai sini dulu. Untuk menampilkan data
catatan harian lewat bot Telegram. Oke, tunggu ya video terupdate-nya lagi.